Yo minasan, welcome again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1091 akhirnya udah rilis minggu malam di 15. Well, karena main udah rilis, monggo without any long journey, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter terbaru ya, Sentomaru. Yap, seperti biasa kalau judulnya udah nama orang, harusnya udah bisa kita tebak kalau hampir seluruh chapter nantinya bakalan berfokus ke Sentomaru. Makanya gak heran kalau sedikit kilas balik tentang dirinya pun akan diperlihatkan. Sementara itu chapter ini ya bakalan memiliki call spread yang memperlihatkan kru topi jerami memakan sebuah pizza, di mana ya Sanji dan Jinbei yang memasaknya. Sedangkan sisa dari kru terlihat menikmati pizza buatan dari keduanya. Menariknya ya, entah ada hubungannya atau enggak, tapi Nico Robin dan Franky keduanya enggak terlihat ada di color spread terbaru ini. Ya, apakah ini sebuah tanda dari Odachi? Well, mudah-mudahan enggak sih. And now masuk ke menu utama yang langsung memperlihatkan pacifista baru dan para Sea-Beast Weapon yang berada di pesisir pantai. Mereka sudah mulai menyerang para angkatan laut. Karena di chapter sebelumnya Sentomaru memang sudah memerintahkan mereka semua ya untuk menyerang musuh. Maka dari itu terlihat beberapa kapal dari angkatan laut aja ya udah ada yang berhasil ditenggelamkan, sehingga membuat dua wakil admiral sampai harus turun tangan dan mulai maju untuk menghadapi beberapa pacifista dan robot Sea-Beast. Oh iya, kemunculan pertama kali salah satu wakil admiral yang punya tangan kayak Zephyr juga ya, akhirnya bisa kita lihat di aksinya di chapter kali ini. Gak heran sih kenapa banyak wakil admiral sampai diturunkan walau seorang admiral dan satu Gorosei aja udah datang. Wong, kalau diingat-ingat ya, dulu di kemunculan pertama pacifista, kita tahu kan seberapa kuat mereka bagi bajak laut yang belum masuk ke dunia baru. Jadinya ngelihat pacifista versi upgrade tentu udah gak bakal bisa kelawan sama prajurit angkatan laut biasa. Soalnya tambahan amunisi dan teknologinya pun tentu ngebuat mereka jauh lebih kuat Di sisi lain pindah ke momen Sentomaru dan Kizaru yang mana di chapter sebelumnya kita tahu kan kalau Kizaru melancarkan tendangannya ke arah Sentomaru. Dan tendangan itu meski berhasil ditahan oleh Sentomaru, tapi dia tetap terlempar cukup jauh. Wow, perbedaan kekuatan yang emang udah bisa kita bayangkan. Lalu ya, tanpa basa-basi setelah selesai menyerang Sentomaru, Kizaru langsung bertanya tentang mengapa Sentomaru malah jadi berpihak ke bajak laut. Well, Sentomaru pun menjawab kalau dia akan bekerja sama dengan siapapun untuk menyelamatkan Paman Pang alias Dr. Vegapunk Stella. Lalu, sebuah kilas balik ke pertemuan mereka kembali diperlihatin di mana seperti yang udah ya, kita tahu ya kalau ketiganya bertemu di sebuah pulau. Lalu Sentomaru disuruh oleh Kizaru untuk menjadi bodyguard dari Vegapunk yang disuruh untuk membantu warga yang ada di sono. Terus Sentomaru pun meminta untuk diajarkan caranya bertarung ke Kizaru agar dia bisa menjadi seorang bodyguard yang baik. Nah, momen kedatangan dan pertarungan dari Kizaru sama Sentomaru ini ya sebenarnya dilihat oleh Usopp, Nami, Brook, dan Dr. Vegapunk. Karena mereka semua memonitor apa yang terjadi di Pulau Egghead. Soalnya posisinya mereka semua emang sedang terkepung. Bayangan-bayangan akan betapa menakutkannya Kizaru di insiden Sabaudi kayaknya masih terekam jelas oleh seluruh kru SHB. Makanya bakal menarik melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sayang, pertarungan dari Sentomaru dengan Kizaru berakhir sangat cepat. Meski Sentomaru sempat mencoba memberikan perlawanan, namun dia emang bukan berada di kelas yang bisa bertarung seimbang dengan seorang admiral angkatan laut. Sehingga cukup menggunakan beamnya doang ya, Kizaru udah bisa mengalahkan Sentomaru. Dah, setelah selesai mengalahkan Sentomaru, hal pertama yang Kizaru lakuin adalah mengambil chip perintah untuk mengendalikan pacifista yang udah dikomandoin buat menyerang angkatan laut. Perintah pertama yang Kizaru berikan ke pacifista ialah menenggelamkan Sea-Beast. Meski hal itu sangat disayangkan, bahkan sang tetua Gorosei pun berpikir hal yang sama. Akan tetapi keberadaan mereka sangat mengganggu bagi angkatan laut. Takutnya malah lebih banyak korban dan kerusakan yang akan diterima oleh sisi angkatan laut Alhasil, melihat Sentomaru telah berhasil dikalahkan, Dr. Vegapunk dan kru SHP yang lain yang berada di Lab West mencoba segala sesuatu yang mereka bisa untuk menonaktifkan sistem pertahanan. Soalnya mereka gak mau pengorbanan dari Sentomaru berakhir sia-sia. Karena kekuatan dari Kizaru yang berasal dari cahaya
berbahaya, maka ada baiknya mereka berpikir kalau Kizaru bisa melewati pelindung laser kapanpun dia mau. Peringatan dari Dr. Vegapunk itu tentu membuat takut Usopp karena dia sendiri tahu apa yang bisa dilakukan oleh Admiral Kizaru yang hampir bisa meratakan seluruh kru SCP dulu ya di Pulau Sabaudi. Terus bersamaan dengan momen itu ya, suara sirene pun terdengar di seluruh Pulau Egghead yang mana membuat kebingungan grup Luffy yang sedang mencoba membawa Sanigo ke belakang pulau. Well, menariknya ya, kepanikan yang terjadi di dalam Lab Fest berkat keberadaan dari Admiral Kizaru yang bisa pergi kemanapun. Mereka semua yang awalnya sedang membicarakan Luffy yang masih dalam perjalanan kembali ke sana, tiba-tiba saja dikejutkan dengan serangan dadakan dari Rob Lucci. Yap, sekali menjadi anjing pemerintahan, kayaknya sulit bagi dia untuk berpaling dari perannya itu. Beruntung stasi yang cepat tanggap berhasil melindungi Dr. Vegapunk dengan mengorbankan dirinya terkena Shigan. Namun melihat dari kondisi stasi yang langsung terkapar ya, sepertinya serangan dari Lucci itu cukup mematikan rek. Tanji yang melihat hal itu tentu gak diam saja. Dia langsung meminjam pistol yang berada di tangan Nami dan menembakkannya ke arah Kaku. Sehingga Kaku saat ini posisinya bakalan berada di penjara gelembung seperti para serapim. Sedangkan Zoro tanpa basa-basi ya, dia langsung menghunuskan pedangnya ke arah Lucci. Nah, keduanya baik Zoro dan Lucci kondisinya sekarang terlempar keluar lab. Dan Lucci yang mengetahui kedatangan dari Kizaru beranggapan kalau sekarang dengan adanya Kizaru, maka keduanya gak bakal ada yang bisa dikalahkan. Tapi Zoro dengan santai menjawab kalau kalian terlalu meremehkan kami. Ya, walau posisinya sekarang Luffy gak bersama mereka, tapi untuk mengalahkan Lucci sendiri yang kita tahu emang udah berhasil awakening, Zoro aja kayaknya udah cukup buat mengalahkan anjing dari pemerintahan dunia ini rek. Karena ingat kan, Zoro aja berhasil mengacak-ngacak Beast Pirate sampai ngalahin orang nomor 2 terkuat di sono. Sekarang harus bertarung ulang melawan Lucci, kayaknya emang lebih cocok Zoro yang menghadapinya daripada Orba Kasenjo. And last, selepas beres memberikan perintah ke Pacifista, Kizaru langsung terbang melayang ke atas. Seraya mengingat-ingat 3 hal penting dari misi kali ini. Pertama ya, ada power plant atau sumber energi untuk membuat Mother Flame. Lalu ada Ryok yang kita tahu sebagai pengkhianat dan orang yang menawarkan diri untuk membuat Mother Flame. Dan yang ketiga ya, ada Punk Records yang berisi seluruh pengetahuan milik Dr. Vegapunk. Tak lupa jika bisa ya, dia ingin menambahkan teman lama atau Sentomaru sebagai bagian dari hal yang perlu dia selamatin. Namun meski begitu ya, menghabisi Dr. Vegapunk masihlah menjadi prioritas bagi Kizaru. Tapi menariknya, meski menjadikan Dr. Vegapunk sebagai prioritas utamanya, akan tetapi ya Kizaru malah pergi ke tempat dari Luffy berada. Karena dia sejak awal sudah bertanya-tanya mengapa dirinya gak melihat kapal dari kru SCP. And Kizaru yang sekarang posisinya berada di dekat kelompok Luffy, tujuannya tentu untuk mencegah Luffy berhasil membawa kabur Dr. Vegapunk. Makanya dia bergerak ke arah sana, namun seolah ingin memberitahu kalau sekarang posisinya berbeda. Luffy tiba-tiba terlihat bergerak dan menendang Kizaru yang menahan dengan satu lengan. Seakan ingin menekankan, Luffy pun berkata kalau sekarang mereka 100 kali lebih kuat daripada saat insiden Sabaudi berlangsung. Yap, jarang sekali melihat Orba Kasenjo sampai berkata seperti itu deh. Jadinya gak mungkin kayaknya kalau Luffy hanya membual saja. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Luffy yang lebih kuat 100 kali lipat dibandingkan dia yang di Sabaudi sudah cukup untuk mengalahkan seorang Admiral Angkatan Laut? Ya, kita tunggu saja bakalan bagaimana kelanjutan dari pertarungan mereka. Cahaya melawan cahaya. Cuman yang pasti kru SCP dan Dr. Vegapunk sepertinya gak berniat kabur tanpa bertarung. Karena juga kalau mau kabur dari cahaya gimana ya? Gak ada kan? Solusinya hanya bertarung sampai Kizaru tumbang. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten First React One Piece chapter 1091-nya, re. See you next time. Adi Zekaramelo, stay safe everyone. Salam Hari Maria.